Pemirsa, akhirnya si Dimas terperangkap sama jebakannya Arsy. Wah, mantap banget ya. Dan ternyata bener banget teman-teman. Arsy ini kalau dilihat dari luar, orangnya kan pendiam, polos, terima, diserang, dihujat segala macam tuh kayaknya udah pasrah banget gitu ya. Tetapi ternyata para pemirsa, Arsy ini diam-diam dia membuat strategi agar si Dimas ini masuk terperangkap yang dibuat oleh dirinya. Yang dimana pada saat itu kita tahu semua, rasa cinta Arsy itu nggak bisa berpaling terhadap suaminya yaitu Raja. Jadi pada saat itu dia berpura-pura membuka hati, pura-pura memberi kesempatan kepada Dimas. Dia memanfaatkan momen kehamilannya untuk bisa meminta sesuatu kepada Dimas. Akhirnya pada saat itu para pemirsa, si Dimas ini dengan blow on-nya dia nerima tuh permintaan dari Arsy. Nggak taunya pada saat Dimas ini berangkat ke tempat jualan steak atau tempat restoran steak, ternyata Dimas tuh lagi dijebak sama si Arsy. Ketemu sama suaminya digebukin di situ. Lebok si Dimas. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang nonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang ngering, nggak ada yang meriang ya. Pokoknya sehat-sehat selalu. Baik itu kalian di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri ya teman-teman ya. By the way, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan anggap saya gila, walaupun memang kenyataannya saya adalah orang gila. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan membahas nih ya, alur cerita dari sinopsis trailer drama Seri Sampai di episode yang ke-93. Wah, ceritanya akan kita mulai dari Arsy, Raja, dan juga Dimas. Nah, kita tahu semua bahwa si Dimas ini udah cinta gila banget, cinta mati banget sama si Arsy. Apapun caranya, dia rela merebut Arsy dari tangan Raja, walaupun dijaga ketat oleh pihak kepolisian, walaupun dijaga ketat oleh suaminya, walaupun dijaga ketat oleh bodyguard, itu nggak peduli. Dia rela ngelakuin itu semuanya, bahkan dia bisa menerobos dan mampu memindahkan Arsy dari tangan suaminya tercinta yang selama ini berusaha untuk menjaganya dengan ketat sekali. Artinya, Dimas ini cinta mati banget dong sama si Arsy. Alright, untuk hal itu kita setuju dia cinta mati. Tetapi para pemirsa, ketika semuanya sudah terjadi, Arsy sudah diculik, Arsy melakukan sebuah perlawanan, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Satu, Arsy perempuan. Dimas ini tenaganya gede, udah pasti Arsy udah gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi pada saat itu Arsy ini sangat cerdas, smart, pintar, dan sangat cerdik sekali. Ketika dia sadar dengan kekurangannya dan ketika dia sadar dengan kelebihannya, dia memanfaatkan dua momen itu untuk dijadikan senjata melawan orang yang berusaha untuk jahat sama dia. Keren ya? Kadang hal itu tuh jarang banget disadari oleh kita. Dan ini dilakukan oleh Arsy pada saat itu. Mau ngelawan nggak bisa, mau kabur juga nggak bisa. Ujung-ujungnya dia punya ide yang sangat cemerlang. Jadi dia tuh teringat, sebelum terjadinya kasus penculikan ini, ternyata pada saat itu dia sadar bahwa suaminya punya jadwal meeting yang sangat penting banget dengan kliennya. Ini adalah satu-satunya klien lama, klien yang sudah lumayan investasinya lumayan besar terhadap perusahaan Raja pada saat itu, yang kalau meeting dalam kondisi apapun nggak bisa dilewatkan. Karena kalau kecewa, investor dari satu klien ini betul-betul pengaruhnya sangat besar sekali untuk perusahaan Raja. Jadi sang asisten Raja pada saat itu memberitahukan kepada Raja bahwa tolong Pak, untuk meeting dengan Bapak yang satu ini atau dengan klien satu ini jangan dipermainkan, please, karena ini sangat penting sekali. Dan mendengarkan hal itu, si Raja pun mengiyakan dan kebetulan sekali ketika menjawab telepon dari asistennya, si Raja itu di depan istrinya pada saat itu. Jadi istrinya tuh inget tuh si Arsy nih. Oh iya, waktu itu Raja punya jadwal meeting tanggal sekian. Dan pada saat gue diculik, ternyata jarak tempuhnya dari tempat TPA sampai ke tempat gue saat ini berdiri, itu sekian jam. Yang artinya pada saat itu teman-teman, Arsy walaupun diem, pasrah ya, nangis gitu kan ya, dia tuh ngitungin dari jaraknya, dia ngitungin, kemudian juga dari jadwal meeting suaminya per harinya tuh dia inget. Dan exactly di momen ini Arsy mulai memainkan perannya sebagai orang yang santai, santuy, relax, enjoy, tetapi mematikan. Waduh, lemah lembut tapi mematikan, mungkin lebih enak kali ya. Karena Arsy kan lemah lembut gitu ya. Dia mematikan banget. Pada saat itu, ketika dia sudah ingat jadwal meeting suaminya, lokasi meeting suaminya, dengan siapa dia meeting, jadi dia udah ingat semuanya, tinggal ngatur strategi nih gimana caranya si Dimas ini bisa ketemu sama suaminya di lokasi meeting suaminya pada saat itu. Nah, saat itu juga si Arsy ini berpura-pura membuka hati, berpura-pura membuka peluang buat si Dimas agar Arsy ini bisa jatuh cinta sama Dimas. Ya, memanfaatkan
kelebihannya yang kalian ini, ya kan? Nah, kebetulan pada saat itu si Dimas ini nawarin makan sama si Arsy ini. Terus kata si Arsy, aduh maaf ya Dimas, bukannya aku nggak mau makan masakan kamu atau nggak mau makanan yang udah kamu siapkan, tetapi tolong dong, aku hari ini pengen banget makan steak dan kebetulan ini adalah bawaan jabang bayi yang saat ini sedang saya kandung. Dan mendengarkan hal itu si Dimas sebenarnya sempat mau marah gitu, mau marah banget gitu, mau kecewa banget gitu. Dia udah capek-capek masak mungkin ya, atau mungkin dia udah capek-capek beli, udah capek-capek nyiapin, tempat makannya dibikin romantis, ada kembang-kembangnya gitu kan, ada bakar lilin gitu, sekalian bakar kemenyan. Itu Dimas mau ngajak makan malam, apa mau ngepet sih? Gue bingung gue. Dan akhirnya teman-teman, Dimas ini mau marah gimana ya kan, namanya juga orang cinta ya kan. Aduh, kamu nggak ngargain aku ya kan, aku udah capek-capek masak. Terus ujung-ujungnya tuh, udahlah Dimas, kalau memang kamu sayang sama aku, kamu turutin kemauan aku, jangan kalah sama suami aku. Raja aja, kata dia nih, ngompor-ngomporin nih bisaan banget ya. Raja aja tuh mati-matian kalau aku jam 1 malam pengen A, pengen B, pengen C, itu rela-rela dia keluar beli cari sendiri. Nggak harus nyuruh pembantu atau nyuruh ART. Kata si Arsy makin ngomporin tuh, masa kamu kalah dengan si Raja, jualan kamu nggak ada apa-apanya. Ujung-ujungnya para pemirsa, semakin dikomporin, semakin dipanasin ya, Dimas pun menerima, mau menuruti keinginan dari si Arsy para pemirsa. Wah, ini cantik banget ya. Ini adalah strategi Arsy yang mempermainkan mental dan pikiran si Dimas, yang menurut gua hal yang sepele tetapi ini bisa mematikan Dimas para pemirsa. Dan pada saat itu akhirnya Dimas pun sampai di restoran yang pada saat itu dia ingin mewujudkan sebuah keinginan dari orang yang dia cintai, yaitu Arsy para pemirsa. Secara tidak sengaja Raja pun datang di restoran tersebut. Dan apa yang terjadi para pemirsa? Awalnya mereka berdua sama-sama tidak menyadari. Pada saat melakukan transaksi pembayaran, Dimas ternyata terlihat oleh Raja yang sedang meeting di sebuah restoran tersebut. Dan akhirnya Dimas ketahuan oleh Raja. Boom! Kalau kemarin pukulan angin mah, kalau sekarang naga 1000. Karena Raja sudah dibekali oleh guru dari Wiro Sableng ya kan, yang si Sisto Gendeng itu. Jadi Raja akhirnya mampu bisa mengalahkan Dimas. Tetapi sayangnya para pemirsa, karena kejadiannya itu di tempat keramaian, yang pada akhirnya Dimas pun masih bisa lolos dan bisa kabur dari tangkapan Raja para pemirsa. Waduh, lolos lagi nih, kacau balau nih ya. Pada saat itu Raja pun berusaha untuk mengejar si Dimas dan ternyata lolos juga ya teman-teman ya. Gak apa-apa teman-teman, jangan sampai ketangkap dulu. Kalau misalnya ketangkap episodenya selesai, please kalian jangan emosi. Kita dulu episodenya biar panjang dulu gitu ya. Kalian marah-marah dulu sih, sabar napa, biar panjang dulu gitu episodenya. Minim-minimnya 110 kek atau 200 kek. Dan pada saat itu juga teman-teman, Raja pun langsung lari ke kantor polisi dan meminta bantuan kepada pihak kepolisian para pemirsa. Dan Dimas pun kembali ke rumah di mana pada saat itu dia ingin mengantarkan makanan yang diminta oleh Arsy pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Dimas ini marah-marah sama Arsy. Ternyata dia baru sadar bahwa pada saat ini dia itu dijebak sama si Arsy. Kamu ternyata sengaja menjebak saya agar saya bisa ketemu dengan Raja. Ternyata ini semua adalah permainan kamu, bla 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 segala macam. Jadi si Arsy-nya dimaki-maki habis-habisan sama si Dimas para pemirsa. Dan pada saat itu Arsy kembali mengeluarkan tariknya. Dia nggak mau pasrah, diomelin sama si Dimas. Ujung-ujungnya malah Dimas yang diomelin sama si Arsy. Lebok sih ya Dimas ya. Emang enak tuh diomelin sama cewek. Mulutnya kan banyak cewek mah ya. Rasain panas-panas dah lo ya. Aku tidak akan berdiam diri. Aku akan mencari cara agar aku bisa lolos dari genggaman kamu. Dan aku bisa kembali terhadap suamiku. Dan ancaman itu keluar dan sangat pedas sekali membuat Dimas mentalnya semakin ciut karena dia sudah bonyok digebukin sama suaminya, yaitu Raja para pemirsa. Aduh Dimas, sedikitin lo kan udah bonyok tuh, rasain lo. Udah setiknya kagak dapet ya, perhatian dari Arsy juga nggak dapet, udah derita nasib lo Dimas. Lebak. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian semuanya. Ini adalah alur cerita dari sinopsis Stellar Drama Series sampai di episode yang ke-93. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan mohon maaf teman-teman kalau misalnya saya sambil bercandaan ya, biar kalian tuh gak tegang, biar relax, biar enjoy, biar kalian tuh bisa menikmati konten ini teman-teman ya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.